Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa selalu ingin bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Syukur, pujian, keagungan kami persembahkan bagimu Tuhan, karena kemuliaan-Mu, karena keagungan-Mu, karena kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Biarlah hati iman kami dapat memuliakan Engkau dan memuji Engkau di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 hingga ayat ke-18, dan ayat pembimbing adalah ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sahabat sekali, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah pernyataan Paulus ketika dia sudah mengalami pertambahan usia yang begitu semakin menapaki usia tua. Padahal pelayanan dan pemberitaan Injil sangat memerlukan keberadaannya. Karena itu ada beberapa persoalan yang harus dialami, yaitu tidak bebas bergerak lagi seperti biasa, tidak lagi seperti waktu masa muda dia bisa kemana saja. Karena itu dia membuat suatu pernyataan yang sangat indah. Apapun ceritanya, segala sesuatu akan semakin menua dan seakan berjalan menuju akhir. Tetapi iman dan percaya tidak boleh surut apapun yang dialami. Dalam pemberitaan Paulus, dia senantiasa dituntut untuk melayani dengan segala kekuatan, dengan sekuat mampu, dengan segala daya. Dan di tengah-tengah pelayanan itu, dia harus berhadapan dengan berbagai ajaran, tantangan, dan godaan-godaan yang pada satu sisi bisa membuat perasaan seakan tawar hati, kata Paulus. Atau jangan-jangan dia seakan-akan merasa tidak berdaya, atau seakan-akan dia dipojokkan, difitnah, dan berbagai hal. Karena itulah Paulus membuat suatu pernyataan yang sangat indah pada saat ini. Sebab itu, kata Paulus, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah pernyataan Paulus yang sangat indah. Kalaupun secara lahiriah kita punya keterbatasan, ada tantangan, ada ancaman, ada penderitaan, pada prinsipnya tidak boleh iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh semakin merosot juga. Tetapi kata Paulus harus dibaharui dari sehari ke sehari. Karena itu Paulus membuat paling sedikit ada 3 hal yang perlu kita cermati dalam renungan ini. Yang pertama, dia berkata, kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Melalui ayat ini Paulus mendapati bahwa manusia lahiriah Paulus semakin merosot, namun ia tidak pernah mundur dan tidak pernah merasa kecut, merasa tawar hati, atau merasa lemah. Meskipun kondisi jasmaniah dia semakin melemah,
namun ia tidak takut. Karena itu dia akan mempersembahkan apapun yang dia bisa lakukan selagi dia bisa. Karena imannya, ketaatannya, kesetiaannya tidak akan pernah mundur kepada Tuhan. Yang kedua, penderitaan ringan yang sekarang ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang dipersiapkan Tuhan. Walaupun dia harus mengalami penderitaan atau tantangan, godaan, bahkan ancaman sekalipun, bagi Paulus itu tidak seberapa, karena dia melihat bahwa ada suatu tempat, ada suatu berkat, ada suatu yang telah dipersiapkan, yang disediakan bagi orang percaya, kata Paulus, yaitu kemuliaan kekal, kehidupan yang kekal. Karena itu, karena dia mengharapkan dia akan sampai kepada kemuliaan kekal itu, kehidupan kekal itu, apapun yang dihadapi, dia tidak pernah mundur, dia pernah merasa tawar hati, atau dia tidak pernah merasa itu menjadi penderitaan. Justru semakin memperkuat iman, memurnikan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kata Paulus, kami tidak hanya memperhatikan yang di dunia ini, yang kelihatan, tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Kehidupan manusia bukan hanya berakhir di dunia ini, walaupun secara jasmania, manusia akan berakhir di dunia ini melalui kematian. Tetapi pengharapan Paulus adalah kehidupan kekal, kehidupan abadi yang disediakan bagi orang-orang percaya. Dalam rangka untuk menuju itu, dalam rangka untuk mencapai itu, dia tidak mau terjebak dengan berpikir hanya sebatas di dunia atau sebatas kehidupan hari ini, tetapi dia selalu mengharapkan bahwa besok masih lebih baik, bahwa hari yang paling indah akan Tuhan berikan, baik hari ketika dia masih hidup dan juga kehidupan kekal. Karena itulah, bagi orang-orang percaya pada saat ini, kita akan diajak atau dibawa oleh firman ini kepada pemahaman apapun yang kita hadapi. Sebab tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami masalah, tantangan, godaan. Apakah itu karena anak-anak, karena usia yang semakin tua, karena penyakit, karena banyak hal. Boleh saja secara jasmaniah kita merosot, tetapi iman tidak boleh mundur apapun yang terjadi. Iman, pengharapan akan tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Kalaupun banyak tantangan dan godaan yang kita hadapi, kita percaya bahwa melalui hal seperti itulah kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menghadapi godaan-godaan atau tantangan ke depan. Dan yang ketiga, kita selalu mempersiapkan hidup kita. Orang Kristen harus punya visi, bukan hanya sebatas hari ini, tetapi besok dan tahun depan dan kehidupan kekal. Jangan berpikir hanya sebatas yang kelihatan, tetapi Tuhan menyediakan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab itulah pengharapan. Karena yang sudah kelihatan itu bukan lagi pengharapan, tetapi yang belum kita lihat itulah pengharapan. Pengharapan kita itu kehidupan yang kekal, yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami menghadapi segala masalah, tantangan, godaan, pergumulan di tengah dunia ini. Kuatkan kami untuk mampu melewati. Kuatkan kami untuk selalu setia di dalam iman kami, apapun yang kami hadapi. Berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.